Assalamualaikum, di video kali ini kita akan membuat banana strudel tanpa cornflakes. Cemilan istimewa yang ekonomis dan mudah membuatnya. Resep dan bahan-bahannya sudah ada di description box. Yuk kita sama-sama membuatnya. Pertama-tama siapkan 4-6 buah pisang. Aku pakai pisang kepok, boleh diganti pisang ambon, pisang raja, atau pisang uli. Kupas semua pisang lalu kita tumis pisangnya. Lelehkan margarin secukupnya, kira-kira 1 sendok makan. Lalu masukkan pisangnya dan kita tumis sampai kekuningan. Goyangkan teflonnya supaya margarinnya merata. Jangan lupa juga untuk dibalik agar semua sisinya matang merata. Setelah selesai kita bisa angkat dan sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahan untuk adonan A. Ayak 120 gram tepung protein tinggi. Lalu masukkan 90 gram margarin dan kita aduk sampai tercampur rata. Adonan A ini adalah pengganti cornflakes supaya nanti hasilnya bisa berlapis-lapis. Kalau sudah selesai, kita pindahkan ke alas kerja yang sudah diberi plastik. Lebarkan adonan A dengan rolling pin. Kita lebarkan seperti ini. Kalau sudah, kita ratakan pinggir-pinggirannya sampai membentuk persegi panjang. Kita ratakan memanjang dengan ketebalannya kira-kira setengah sentimeter. Kalau sudah rapi berbentuk persegi panjang, kita tutup adonan A-nya. Kita tutup dengan plastik sambil diratakan lagi. Setelah nanti adonannya tertutup rapat, kita simpan di lemari es selama 15 menit. Kira-kira ketebalannya seperti ini ya. Setelah itu kita siapkan bahan untuk adonan B. Kita ayak 200 gram tepung protein tinggi dan 35 gram gula pasir halus. Setelah itu masukkan 75 gram margarin. Kita aduk dulu bahan-bahan ini. Lalu tambahkan 80 ml air. Dan kita uleni adonannya sampai tercampur rata. Setelah rata, kita istirahatkan adonannya selama 15 menit. Setelah 15 menit, pindahkan adonannya ke alas kerja. Lalu kita pipihkan melebar dengan rolling pin. Lebarkan adonannya sampai ukurannya melebihi adonan A. Setelah cukup lebar, kita keluarkan adonan A dari lemari es. Dan kita letakkan perlahan di atas adonan B. Kita letakkan persis di tengah-tengah adonan B. Setelah itu kita lipat sisi-sisi sampingnya sampai menutup adonan A. Kalau udah, kita gilas dengan rolling pin sambil sedikit dilebarkan. Lalu kita lipat adonannya seperti ini. Kita lipat menjadi 3 lapisan seperti ini. Setelah itu kita pipihkan lagi melebar. Dan lakukan lagi hal yang sama seperti sebelumnya. Lakukan hal yang sama seperti ini 3-4 kali. Kalau adonannya terasa agak keras, kita bisa istirahatkan selama 10 menit agar adonannya lebih rileks. Lakukan sekali lagi hal yang sama seperti sebelumnya. Kalau udah selesai, kita lebarkan adonannya selebar mungkin. Ini adonannya mulai sobek-sobek karena sudah terbentuk beberapa lapisan. Lebarkan adonannya, jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal nanti susah matangnya. Setelah itu kita beri tanda seperti ini. Cukup diberi tanda aja, jangan sampai terpotong. Kita bagi 3 adonannya dan diberi tanda seperti ini. Setelah itu kita potong bagian pinggirnya seperti ini. Untuk sisi paling bawah dan paling atas kita potongnya lebih lebar. Sedangkan sisi tengahnya kita potong berjarak sekitar 1,5 cm.
Lakukan hal yang sama untuk sisi sebelahnya. Untuk bagian tengah adonannya, kita beri potongan pisang yang sudah kita tumis tadi. Dan kita rapikan aja pisangnya. Kita susun pisangnya agak ke bawah seperti ini, sejajar dengan potongan adonannya. Setelah semua terisi pisang, kita beri topping. Di sini aku pakai coklat batang parut dan keju parut. Kalau udah, kita tutup bagian pinggirnya seperti ini. Ikutin seperti petunjuk di video. Bagian sisi-sisi yang lebar ini menjadi pembatas isiannya. Kalau udah, kita tutup bagian atasnya dengan potongan-potongan adonan yang kecil-kecil. Kita susun berselang-seling seperti di video. Usahakan bagian isiannya bisa tertutup. Lakukan sampai selesai. Kalau sudah, kita pindahkan ke loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti. Dan kita olesi permukaan adonannya dengan campuran kuning telur dan 1 sendok makan susu cair. Olesin aja bagian permukaannya seperti ini. Kalau sudah selesai, kita tambahin topping keju parut dan mesis di atasnya. Selanjutnya kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di rak tengah dengan suhu 200 derajat Celcius selama 35 menit. Setelah matang, kita angkat dan dinginkan di cooling rack. Nah, ini dia banana stradelnya sudah jadi. Sekarang saatnya kita icip-icip. Kita iris dulu. Ini dia hasil bagian dalam dari banana stradelnya, berlapis-lapis dan renyah. Langsung aja kita icip. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah enak. Terima kasih sudah menonton video ini.